Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika melakukan sebuah operasi gigi impaksi atau gigi miring ya. Saya merasa perlu berbagi karena ternyata tidak hanya saya yang mengalami di lingkungan saya, jadi banyak teman-teman saya dan juga saudara saya yang juga mengalami, tapi mereka takut gitu karena mereka eh, mendengar ada berita yang menyatakan ada pasien yang telah mengalami atau melakukan tindakan pencabutan gigi bungsu impaksi dan berujung meninggal dunia gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini yang sedang mengalami hal serupa, ada gejala gigi impaksi, mungkin juga takut untuk operasi. Nah, ini saya berbagi. Semoga teman-teman yang punya pikiran takut itu bisa lebih berani. Dan yang saya lakukan ini, alhamdulillah tidak ada bengkak sama sekali karena saya sudah melakukan beberapa hal yang bisa membuat saya akhirnya lancar untuk proses penyembuhannya. Nah, sebelumnya saya tunjukin dulu ini hasil dari UPF radiologi untuk posisi gigi saya. Jadi ini ya hasil ronsennya. Jadi saya itu miring dua-duanya gitu ya. Jadi di bawah, kalau yang atas aman, yang bawah ini miring dua-duanya gitu. Dan kata dokter memang hal ini wajar, ada gigi bungsu yang nggak penting pasti muncul. Cuman ada yang munculnya itu normal ke atas, ada yang miring gitu ya. Dan memang kebanyakan miring ya, miring. Dari beberapa kasus ada orang yang membiarkannya. Kalau membiarkannya sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman nanti berisiko nanti dia miring kemudian dia nanduk gigi sebelahnya sehingga berpotensi membuat gigi sebelahnya akar gitu ya, nanti berlubang dan itu akan membuat gigi mudah sakit, ngilu dan berimbas ke pusing karena kan berhubungan dengan syaraf itu ya. Bagi sebagian orang sih biasanya orang-orang yang mungkin kurang memiliki wawasan tentang beginian gitu ya. Jadi biasanya mereka itu sering cuek. Kalau sakit ya tinggal beli obat dan udah selesai gitu. Tapi bagi kita yang punya wawasan tentang hal ini dan punya privilege BPJS, karena ini bisa di cover BPJS ya teman-teman ya. Dan akhirnya ya kita lebih mengutamakan untuk penanganan aja dicabut. Jadi biar aman, biar nggak ngerasa sakit lagi gitu. Nah, perihal ketakutan-ketakutan yang terjadi, saya juga mengalaminya karena saya juga eh, tahu tentang info tersebut, berita yang ada pasien itu tiba-tiba akhirnya meninggal gitu kan ya. Saya juga membaca berita itu dan saya sempat ke-trigger juga tahu berita itu, tapi akhirnya ketika saya cari info, ini juga buat teman-teman yang mungkin punya perasaan takut juga ya. Ketika saya cari info ternyata memang dalam berita itu si pasien ketika mencabut gigi itu tidak di dokter mulut ya, tapi di dokter gigi. Padahal gigi bungsu itu disarankan di dokter mulut gitu, karena ini berhubungan dengan operasi mulut gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami gigi bungsu impaksi, mending ke dokter mulut aja. Nggak perlu takut ada istilah dokter mulut operasi nanti dibor, nggak perlu takut karena justru itu tindakan yang paling aman gitu ya. Nah, langsung aja sekarang penanganannya. Jadi saya itu di hari pertama sampai kedua, ketiga tidak pernah merasa bengkak sama sekali. Padahal ketika saya datang ke lokasi itu, ketika waktu pertama kali check up ya dan mengatur jadwal untuk operasi, saya melihat banyak pasien itu bengkak, ada yang sampai hitam ya, jadi kayak gosong gitu ya. Saya akhirnya ya sempat takut juga yang ngeliat kayak gitu ya. Cuman saya akhirnya mencari banyak informasi dari yang berpengalaman dan akhirnya dapat. Dan akhirnya saya terapkan dan ternyata saya tidak mengalami yang dialami pasien lain, dan semoga ini juga akan saya sampaikan ke teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan operasi gigi bungsu impaksi. Nah, begini teman-teman. Pertama, ketika sudah terjadwal untuk hari teman-teman operasi, maka 3 hari sebelum operasi upayakan mengonsumsi makanan-makanan yang tidak berpotensi membuat gigi teman-teman sakit. Jadi hindari es, hindari pedas. Jadi pokoknya teman-teman silakan konsumsi makanan yang aman buat gigi gitu ya, buat gigi teman-teman. Jadi biar ketika operasi itu kita bisa enak gitu. Nah, ketika kita sudah di hari H operasi, kalau operasinya pagi hari, maka upayakan
kita makan dulu ya, bisa malam harinya makan banyak atau mungkin ketika bangun pagi subuhnya itu kita makan gitu ya. Karena nanti setelah kita operasi itu kita hampir dipastikan relatif itu nggak bisa makan, agak susah makan gitu ya. Kalau bisa jangan makan dulu gitu. Pokoknya makan dulu deh, gitu ya. Nah, ketika operasi, ya kita sudah masuk di timing operasinya, teman-teman nanti nggak usah takut, nggak usah banyak tanya ke kanan kiri, pokoknya so mas go on aja lah, nothing tulus lah, pasrah aja lah, insya Allah aman gitu. Ketika di ruang operasi memang dokter itu rata-rata kalau dokter udah spesialis itu lebih lebih apa ya, bukan arogan, bukan cuek sih, memang bawaannya gitu, sat-set gitu ya, tanpa ada baba, tanpa ada fair play-nya gitu, jadi langsung eksekusi gitu ya. Jadi nggak usah takut, semuanya pasrahkan ke dokternya karena dokternya spesialis sudah berpengalaman gitu. Nah, ketika tindakan, teman-teman nanti pasca tindakan, teman-teman langsung minta resep yang paling bagus dari dokternya. Karena kalau resep yang dari BPJS, karena saya juga pasien BPJS, pakai BPJS, itu kan untuk resepnya itu kan ya standarnya BPJS gitulah ya. Bukan berarti nggak bagus, tapi ya kita pengen yang lebih bagus, yang paling ciamik lah. Jadi minta resep tambahan. Waktu itu saya minta resep tambahan ke dokternya, dok, minta resep untuk obat gigi ya, yang paling bagus gitu. Harganya itu ratusan ribu ya. Insya Allah bisa lah beli gitu. Obatnya cukup kita konsumsi sehari 1 kali aja. Nah, ketika udah kebeli, waktu itu saya konsumsinya sehari 1 kali obat yang resep dari dokternya pribadi dan resep yang saya dapat dari rumah sakit yang diminum 3 kali sehari itu. Dan alhamdulillah nggak ngerasain ngilu sama sekali. Entah ini karena obat yang dari dokternya yang harganya lumayan itu ataukah apa, yang penting itu yang saya rasakan. Kemudian berikutnya adalah selesai operasi, teman-teman udah nggak usah banyak omong, tetap diem aja, nggak usah banyak beraktivitas rahang gitu. Dan yang paling penting, ini yang paling penting yang mungkin membuat saya itu nggak bengkak. Teman-teman siapkan kompres, alat kompres ya. Saat itu saya mau beli alat kompres banyak di toko online gitu, alat kompres yang wadah itu ya, bisa diisi es batu atau mungkin bisa diisi air panas, terserah kebutuhannya. Nah, saat itu karena proses pertama adalah gimana caranya membuat darah di hasil operasi kita ini cepat cepat menggumpal, mengeras gitu ya. Makanya kan butuh kompres air dingin. Jadi saat selesai operasi ini kan ada jahitan. Kita nggak bisa gerak-gerak dikit, nanti takut jahitannya lepas, sakit nanti takutnya terjadi soket atau pecahnya pecahnya gumpalan yang terbentuk itu. Jadi jangan banyak aktivitas, selesai operasi, pulang ke rumah, ambil kompres air dingin dulu ya, air dingin dikompres. Selama waktu itu saya melakukan kompres itu 15 menit. 15 menit kompres, berhenti, jedanya selama 15 menit. Selesai, kompres lagi. Saya waktu itu gitu. Teman-teman kalau pengen kompresnya 15 menit per 1 jam juga boleh. 15 menit, kemudian jeda 1 jam, kompres lagi, monggo. Tapi saat itu saya pengen benar-benar cepat-cepat menggumpal. 15 menit, kompres, selesai, istirahat 15 menit, kemudian kompres lagi. Misalnya kalau kelupaan ya nggak apa-apa, misal kelupaan 30 menit atau 40 menit langsung kompres lagi gitu. Itu kita lakukan selama, waktu itu saya selama 24 jam. Hari besoknya, kalau semisal tidak terlihat bengkak, maka bisa beralih ke kompres air hangat. Tapi kalau terlihat bengkak dikit, maka tetap pakai air dingin, gitu ya. Jadi saat itu di hari kedua, saya alhamdulillah sudah tidak nampak bengkak, sehingga saya akhirnya menggunakan air hangat dan retensinya lebih panjang. Kalau air dingin kemarin kan 15 menit, 15 menit kompres, 15 menit berhenti, 15 menit kompres dan 15 menit berhenti gitu. Nah, di hari kedua yang air hangat ini lebih jedanya lebih santai gitu ya. Nanti kalau misal merasa kayak ada cenut dikit atau ngilu dikit, kompres air dingin lagi, karena air dingin ini benar-benar membantu untuk menghilangkan rasa nyeri gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan, kompresnya. Nah, sekarang perihal konsumsi makan gitu ya. Yang dimakan apa hari pertama? Hari pertama saya menghindari aktivitas rahang, jadi menghindari yang namanya mengunyah. Otomatis waktu itu di hari pertama saya langsung minta ke istri saya untuk membelikan jus alpukat, karena saya pengen konsumsi sesuatu yang cair tapi juga memenuhi untuk kebutuhan asupan gizi saya gitu. Jadi akhirnya saya minta jus alpukat,
minta yang gelas cup besar. Jadi langsung saya beli banyak, beli kalau nggak salah 6 ya, jadi 2 untuk sarapan pagi, 2 untuk siang, 2 untuk malam. Jadi saya operasinya pagi hari. Jadi saya ya udah konsumsi alpukat itu. Jadi saya minum gitu ya. Tapi minumnya nggak pakai sedotan karena memang dilarang ya. Jadi kita sobek, minum ya kayak nangkap dikit gitu. Kita minum agak tumpah-tumpah ya nggak apa-apa gitu. Minum karena kalau ngunyah itu takutnya nanti ya itu tadi terjadi yang namanya dry socket ya gitu ya. Jadi selama sehari full saya alpukat. Di hari berikutnya barulah saya konsumsi bubur. Itu bertahan sampai 3 hari. Setelah itu bisa normal kembali. Itu perihal makanan, gitu ya. Nah, sekarang eh, jadi makanan bubur itu tujuannya tidak maaf, yang alpukat itu tujuannya agar tidak ada proses pengunyah. Kemudian bubur itu untuk melatih mengunyah. 3 hari setelahnya baru boleh normal. Kemudian perawatan ya. Hari pertama itu kan kompres, ya kompres. Hari kedua kompres air hangat. Nah, hari kedua itu kalau semisal rahangmu udah bisa digerakin, ya, karena kan kita udah mulai latihan makan bubur juga ya, teman-teman, dimulai untuk berkumur dengan air hangat campur garam, karena itu cepat untuk membantu proses penyembuhan. Jadi hari kedua itu berkumurnya jangan berkumur pakai aktivitas rongga dan pipi ya, jadi kayak kita kumur normal enggak. Jadi waktu itu saya berkumurnya adalah dengan menggerakkan kepala, jadi kumur gini, ini nggak ada aktivitas berkumur, jadi berkumurnya saya itu menggoyangkan kepala, jadi saya arahkan ke sini, kemudian dongak ke sini, begitu. Itu untuk menjaga agar tidak terjadi aktivitas rahang gitu ya. Nah, hari ketiga barulah berkumurnya agak mulai seperti normal tapi dengan gerakan yang lembut gitu. Pokoknya sering-sering kumur air hangat dengan garam dan kompres, jangan lupa. Kompresnya air hangat. Kompres itu dilakukan sampai hari berapa? Sampai nggak kelihatan bengkak. Kalau udah nggak kelihatan bengkak ya udah nggak usah dikompres gitu ya. Jadi air dingin tujuannya membuat luka itu biar semakin cepat mengeras, menggumpal. Nah, kemudian air hangat tujuannya agar tidak terjadi pembengkakan gitu. Nah, kalau udah nggak kelihatan bengkak, nggak usah dikompres, jadi fokus berkumur aja. Itu nanti insya Allah aman dan nggak akan terjadi bengkak. Itu saya lakukan selama 1 minggu sampai jahitannya dilepas gitu sama dokter, karena nanti kita kontrol lagi untuk lepas jahitan. Misal kalau jahitan kita ada yang tidak sengaja terlepas dan tertelan gimana? Nggak apa-apa, nggak bahaya juga gitu ya. Kemudian yang saya lakukan saat itu apalagi ya, makanan, oh ya, hari pertama itu kita akan mengalami hal yang mungkin buat kita ke-trigger ya, jadi kita itu nanti akan mengambil kapas, kita nanti akan dapat 3 kapas kasa gitu ya, satu yang sudah tertempel saat kita selesai operasi, kemudian instruksinya adalah 1 jam atau 2 jam saya nggak lupa gitu ya, disuruh ngambil, nanti kita ambil. Nah, proses ngambilnya itu bener-bener deg-degan banget karena masih banyak darah. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi ketika ngambil ya udah ambil aja, langsung tinggal pasang yang baru, dikompres. Kompres pakai air dingin gitu ya. Saya waktu itu nggak nambah busa ya. Jadi saya dapat dari rumah sakit 2, jadi 3, 1 udah kepasang, 2 yang dibawa pulang, dan hanya berganti sampai 2 ini udah selesai dan nggak ada darah yang mengalir lagi. Ada teman saya yang dia itu sampai 2 udah habis masih mengalir. Jadi akhirnya saya suruh untuk beli lagi kapas kasa di apotik. Bisa nanti ke apotik biasanya akan membuatkan model bulat gitu, udah paham gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya takut terjadi hal demikian, boleh beli tambahan lagi di apotik ya. Cuman waktu itu kasusnya teman saya ini kan perempuan ya, mungkin karena dia takut, kan berpengaruh kan takut itu ya. Akhirnya mungkin itu yang membuat darahnya masih masih mengalir, belum belum mengental gitu ya, belum menggumpal gitu. Itu sih teman-teman ya. Dan alhamdulillah saya lancar. Ini sudah bulan keberapa ya? Bulan keempat kalau nggak salah ya. Sudah bulan keempat ini baru baru kepikiran mau bikin konten gitu. Waktu itu saya seminggu pasca operasi itu udah makan normal gitu ya. Dan udah makan sambal juga. Agak bandel gitu ya. Tapi ketika makan sambal itu aduh ini agak sedikit sedikit merah iritasi, cuman langsung eksekusinya adalah berkumur dengan air hangat garam. Itu pokoknya air hangat garam itu mujarab banget untuk mempercepat penyembuhan gitu ya teman-teman. Dan selebihnya teman-teman nanti kalau misalnya biasanya penasaran berkaca pengen lihat gimana sih kondisinya gitu,
Biasanya ada berlobang, itu nggak usah takut, itu normal karena kan ini kan habis dibor jadi kebuka gitu kan ya. Ketika jahitannya dilepas kan masih kebuka, nggak apa-apa, nanti pasti akan tertutup. Dan sekarang saya membuktikan sendiri, tertutupnya itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan baru tertutup normal. Ini udah tertutup normal, udah los banget, enak banget, makanya ini akhirnya bikin konten gitu ya. Jadi itulah teman-teman pengalaman saya ketika melakukan operasi kecil, operasi mulut untuk gigi bungsu impaksi. Dan buat teman-teman yang mengalami hal serupa, akan melaksanakan tindakan operasi, nggak usah takut, santai aja, tenang aja, semuanya aman. Dan tujuannya agar biar kita juga lebih enak, nggak ngerasain ngilu lagi, nggak ngerasain sakit gigi lagi, nggak ngerasain pusing lagi karena ada saraf yang terganggu gitu ya. Jadi silakan, tindakan yang bagus, pilihan yang bagus adalah mencabut gigi impaksi itu dengan cara operasi, karena harus dokter mulut yang mengoperasi untuk gigi area bungsu, karena harus dibor ya, dibongkar, disayat gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak kerasa sakit karena dibius juga gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan, dan semoga buat teman-teman yang mungkin sudah terjadwal untuk tindakan operasi, saya doakan lancar, cepat sembuh, nggak ada bengkaknya, nggak ada keluhan apapun, jadi seminggu udah normal kembali gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.